Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Ramadi dari kelas IF 23C dengan NPM 23312086. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu ukuran penyebaran data dalam statistika dan probabilitas. Dalam statistika dan probabilitas, ukuran penyebaran data sangat penting untuk memahami variasi dan distribusi data. Beberapa ukuran penting seperti varians, deviasi standar, dan rentang menjelaskan beberapa terbesar atau seragam data yang dimiliki. Rentang atau range. Definisi rentang atau range adalah selisih antara nilai dari data terbesar dan nilai data terkecil dalam suatu kumpulan data. Kegunaannya adalah memberikan informasi tentang seberapa luas penyebaran data atau variabilitas data. Perhitungannya adalah, atau rumusnya, range sama dengan max dikurang min, atau nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Varians. Mengukur penyebaran varians adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata. Di sini ada rumusnya. Untuk populasi, O2 sama dengan sigma buka kurung XI dikurang U pangkat 2 dibagi N. N itu datanya ya. Untuk sampel yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X1 dikurang rata tutup kurung pangkat 2 lalu dibagi N kurang 1. Interpretasi varians adalah nilai varians yang semakin besar menunjukkan data semakin menyebar, sedangkan nilai varians kecil mengindikasikan data semakin mengelompok. Simpangan baku. Mengukur penyebaran data. Simpangan baku adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh setiap nilai data menyimpang dari rata-rata. Semakin tinggi nilai simpangan baku, semakin besar penyebaran data. Kedua, ada menghitung simpangan baku. Simpangan baku dihitung dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan setiap nilai data dan penyimpangan dari rata-rata. Semakin besar penyebaran data, semakin besar nilai simpangan baku. Yang ketiga ada interpretasi simpangan baku. Simpangan baku dapat digunakan untuk menginterpretasikan penyebaran data. Nilai simpangan baku yang tinggi menunjukkan data yang tersebar luas, sedangkan nilai simpangan baku yang rendah menunjukkan data yang terpusat. Sini ada simpangan baku yang sampel. Sini ada populasi, mungkin kurang jelas ya. Sini ada rumusnya simpangan baku untuk populasi, yaitu O sigma X1 dikurang U pangkat 2 dikurang N. Dan untuk sampel ini cuman yang membedakannya dia habis XI dikurang data rata-rata ya, lalu bawahnya data dikurang 1 atau N. Koefisien variasi adalah ukuran penyebaran data yang menggambarkan variasi data dalam suatu kelompok. Koefisien variasi dihitung dengan membagi simpangan baku dengan rata-rata. Interpretasi semakin besar nilai koefisien, maka semakin besar penyebaran data sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien variasi, maka semakin kecil data penyebaran data. Terus ada kegunaannya. Koefisien variasi berguna untuk membandingkan penyebaran data antar kelompok yang memiliki rata-rata berbeda. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Lalu ada rumusnya sini. S dikurang nilai rata-rata dikali 100%. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran penyebaran data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, Q2, dan Q3. Menghitung kuartil
Data harus diurutkan terlebih dahulu. Kuartil pertama adalah nilai tengah dari data yang berada di bawah median. Kuartil kedua adalah nilai median. Dan kuartil ketiga adalah nilai tengah dari data yang berada di atas median. Lalu ada desil. Desil adalah ukuran penyebaran data yang membagi suatu distribusi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Manfaatnya yaitu bisa berguna untuk mengetahui persebaran data dan menentukan kategori-kategori yang lebih spesifik dalam suatu distribusi. Contoh, misal desil ketiga menunjukkan bahwa 30% data bernilai lebih rendah dari data tersebut. Ada persentil. Persentil adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan nilai-nilai data yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil digunakan untuk mengidentifikasi posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data. Untuk menghitung data harus Untuk menghitung persentil, data harus diurutkan dari yang kecil hingga terbesar. Kemudian dicari nilai yang menempati posisi persentil yang diinginkan. Misalnya persentil ke-75 menunjukkan nilai yang lebih besar atau sama dengan 75% dari semua nilai data. Persentil digunakan dalam bidang seperti pendidikan untuk menilai prestasi siswa, kesehatan untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dan psikologi untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Interpretasi membantu memahami posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data. Misalnya skor persentil 90 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih tinggi dari 90% populasinya. Di sini ada aplikasi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, bisnis, dan pengambilan keputusan. Rentang varian dan simpangan baku dapat membantu mengidentifikasi variabilitas dalam suatu set data yang berguna untuk mendeteksi outlier dan mengevaluasi konsistensi data. Koefisien variansi kuartil, desil, dan persentil memungkinkan perbandingan antara set data yang berbeda dengan skala yang berbeda, serta mengklasifikasikan nilai dalam suatu distribusi. Kesimpulannya, ukuran data dalam statistika dan probabilitas mencakup berbagai metrik yang memungkinkan kita memahami variabilitas dan distribusi data yang dengan lebih baik, dari rentang hingga kuartil, desil, dan persentil. Setiap ukuran penyebaran menyediakan wawasan yang unik dan penting untuk analisis data yang komprehensif. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.